Assalamualaikum, apa kabar semua? Piye kabare? Kumaha damang? Ni hao. Nah, kita jumpa di channel ini lagi ya. Edisi Kamis ya. 21 Oktober 2021, pelajaran yang ke-7. Nah, hari ini kita akan membahas tentang adverbs ya. Adverbs termasuk salah satu dari poin utama ya dalam parts of speech ya, dalam tata bahasa Inggris, yang artinya adalah kata keterangan ya. Kata keterangan ya. Nah, dalam tata bahasa Inggris atau grammar ya, adverb ya, dibagi menjadi beberapa ya. Nah, kata keterangan ini sesuai dengan namanya ya, adverb ya. Ya, secara umum ya menerangkan verb ya atau kata kerja ya. Ini verb adalah kata kerja ya. Nah, kita lihat pembagiannya ya. Yang pertama ya, yang kita tahu ada adverb of place ya. Adverb of place. Keterangan tempat ya. Nah, keterangan tempat ya, misalkan ya. At home gitu ya, di rumah ya. Misalkan on the sofa gitu ya, atau on the table, ya kan? Bisa juga above apa gitu ya, di atas apa gitu ya. Atau under ya, di bawah apa juga bisa. Atau di sini ya, here, atau di sana, there gitu ya. Dan seterusnya. Itu adverb of place ya, keterangan tempat ya. Yang berikutnya ya, adverb of time ya, adverb of time. Nah, keterangan waktu ya. Keterangan waktu bisa sekarang contohnya ya. Bisa nanti malam, tonight ya, bisa kemarin ya, yesterday. Ya kan? Bisa 2 hari yang lalu ya. 2 days ago ya. Bisa minggu depan atau pekan depan ya, next week ya, next month, bulan depan, next year ya, dan seterusnya ya. Atau 2 jam yang lalu ya, 2 hours ya, before ya. Atau 2 hours ago. Nah, itu yang paling terkenal ya, adalah adverb of ya, place dan adverb of time ya. Nah, yang berikutnya adalah adverb of manner. Ya, adverb of manner ya. Apa itu adverb of manner? Adverb of manner adalah keterangan sikap ya, atau cara ya, sikap atau cara bagaimana seseorang atau melakukan sesuatu ya. Nah, ini biasanya menggunakan li secara umum ya pada akhirnya ya. Misalkan menyanyinya dengan indah, beautifully gitu ya, kan gitu ya. Atau dengan merdu gitu ya, melodiously ya, melodiously gitu ya. Biasanya menggunakan li ya. Nah, tapi bisa juga tidak menggunakan li, misalkan dengan cepat gitu ya, fast ya. Misalkan mereka berjalan dengan cepat gitu ya, they walk fast gitu ya, bukan fast tapi fast ya. Atau hard ya, mereka bekerja dengan giat, they work hard begitu ya. Itu menerangkan sikap atau cara, slow gitu ya, atau slowly ya, dengan pelan gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, sebetulnya ada satu lagi ya, yang penambahan dari adverb ini, kata keterangan ya, yaitu ya keterangan memperkuat ya, atau yang kita kenal dengan intensifier ya, intensifier ya. Jadi dia ini memperkuat begitu ya. Nah, contohnya misalkan kayak quite good gitu ya, pretty bad ya. Jadi dengan kata-kata, nah ini biasanya digunakan diikuti kata sifat ya. Misalkan quite good gitu ya, quite apa ya. Kemudian misalkan extremely apa gitu ya, extremely apa kan gitu ya, awesome atau wonderful gitu ya. Jadi biasanya diikuti sifat. Atau benar-benar ini ya,
tidak masuk akal misalkan ya, absolutely ya. Absolutely illogical misalkan ya. Atau bisa juga really good gitu ya. Jadi biasanya diikuti adjektif ya. Jadi kayak tadi contohnya misalkan quite good gitu ya. Extremely clever misalkan ya, benar-benar pandai, absolutely true ya. Really wonderful misalkan ya. Nah, tapi intensifiernya adalah ini quite, extremely, absolutely gitu ya. Actually ya. Undeniably ya, tidak dapat dibantahkan misalkan ya. Undeniably true misalkan ya, benar-benar tidak dapat terbantahkan ya. Nah, jadi seperti itu secara umum pembagian adverb ya. Jadi jangan salah, adverb ini menerangkan adverb ya. Meskipun ada juga kalau yang bentuknya intensifier di sini ya, dia menerangkan sifat di sini ya. Hanya memperkuat ya. Tapi juga ada kata kerjanya di dalam kalimat itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai salah ya. Karena apa? Karena ada beberapa adjektif atau ya yang sama dengan adverb fungsinya ya. Jadi ada beberapa adjektif ya, kata sifat ya yang sama dengan adverb gitu ya. Contohnya apa? Ya contohnya misalkan deep gitu ya. High gitu ya. Atau much ya. Ada much, ada little. Ya kan? Kemudian ada hard misalkan ya. Kemudian fast ya, cepat ya. Low, high ya. Nah, contohnya seperti itu ya, atau early ya. Nah, contoh kalimatnya misalkan kalau ada kalimat menarik nafas dalam gitu ya. Take ya. Misalkan a deep breath ya. A deep breath ya. Ini berarti menarik nafas yang dalam. Di sini deep-nya adalah sebagai adjektif kalau ini ya, karena ini menerangkan kata bendanya breath ya, nafasnya. Tapi kalau misalkan dia misalkan contohnya kalau ada pepatah misalkan air tenang menghanyutkan gitu ya, still water ya. Still water runs deep ya. Runs deep, air tenang ya jalannya cepat atau dalam gitu ya, menghanyutkan. Nah, ini di sini adalah adverb ya, deep-nya. Kalau yang di sini tadi deep breath, di sini adalah adjektif. Jadi jangan salah. Seperti itu ya. Misalkan a little girl ya, kalau little girl itu berarti little-nya adjektif. Tapi kalau misalkan berpenghasilan sedikit ya, misalkan dia berpenghasilan sedikit ya, she earns ya a little. Ya, dia berpenghasilan ya, earn ya. Earn berpenghasilan ya. A little berarti di sini adalah little-nya adverb karena dia menerangkan kata kerjanya, menghasilkan sedikit begitu ya. Tapi kalau yang little boy, nah itu berarti adjektif. Seperti itu ya. Nah, jadi adverb menerangkan kata kerja ya, atau kata sifat kalau intensifier, kalau memperkuat fungsinya. Begitu ya. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Matur suwun, hatur nuwun sakalangkong. Horas.